Untuk anak kelas 5 hadir semua hari ini hadir, alhamdulillah. Anak-anak, karena hari ini Ibu Ika berhalangan hadir, maka pembelajaran hari ini akan kita lakukan pembelajaran kelas lengkap, yaitu anak kelas 4 dan anak kelas 5. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PKN. Nah, untuk anak kelas 4 di sini sudah ada yang pernah ke kantor desa? Baik, sudah. Anak kelas 5 Tahu tidak apa itu NKRI? Betul, banyak pulaunya, wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. untuk anak kelas 4 Hari ini kita akan belajar tentang pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. sedangkan untuk kelas 5 Hari ini kita akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. untuk anak kelas 4 Tujuan dari pembelajaran hari ini, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengenal lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa dan kecamatan. untuk anak kelas 5 tujuan pembelajaran hari ini adalah Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Kelas 4, buka bukunya halaman 17. Di situ ada materi tentang pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Dan buka bukunya? Ya sudah. Baik, sekarang baca bukunya. sementara ibu akan mengajar dulu di kelas 5. Kelas 5, buka bukunya halaman 70. Di situ ada materi tentang NKRI. Sudah dibuka bukunya? Ya sudah. Sekarang lihat ke depan, Ibu akan menjelaskan NKRI adalah negara yang satu dan tidak terpecah-pecah. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah Indonesia secara umum daratannya itu 1,9 juta kilometer, sedangkan perairannya atau lautnya sekitar 6,4 juta kilometer. Indonesia kaya akan keberagamannya mulai dari suku, agama, dan budayanya. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia, serta dilewati lintas garis khatulistiwa. Nah, di sini coba lihat di papan tulis ada peta negara Indonesia. Terdapat 5 pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu Ini Pulau Sumatera, kemudian ada Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Salah satu bentuk keberagaman dari suku, agama, dan budayanya, Ibu ambil contoh di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat. Suku dominan yang ada di Kalimantan Barat ada 3, suku Dayak, suku Melayu, dan suku Tionghoa. Keberagaman agama yang ada di Kalimantan Barat ada agama Islam, Kristen Katolik dan Protestan, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Kemudian di Kalimantan Barat terdapat rumah adat, yaitu rumah panjang. Selain Pulau Kalimantan, bahwa di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, terdapat keberagaman budaya, yaitu di mana di Jawa Barat terdapat alat musik angklung yang terbuat dari bambu. Biasanya angklung digunakan untuk acara kesenian tradisional. Selain itu di Pulau Papua beragam sukunya. Suku asli Papua adalah suku Asmat. Sudah jelas? Baik, jelas. Ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Sekarang bentuk 3 kelompok, di mana 2 kelompok terdiri dari 3 orang dan 1 kelompok 4 orang. Sudah? Ya, sudah. Tugasnya buatlah catatan singkat tentang rumah adat Kalimantan Barat, yaitu rumah panjang dan alat musik tradisional Jawa Barat, khususnya angklung. Catat tugasnya. Untuk anak kelas 4, sudah dibaca bukunya? Baik, sudah. Desa dipimpin oleh siapa? Ya, baik, kepala desa. Betul. Kalau kecamatan dipimpin oleh siapa? Camat, ya betul. Jadi sekarang anak-anak lihat ke depan, Ibu akan menjelaskan. Desa adalah suatu wilayah terkecil di bawah kecamatan. Desa biasanya dipimpin oleh kepala desa. Di dalam sebuah desa terdapat perangkat desa. Ada kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasih. Sekarang anak kelas 4 coba lihat ke depan. Ini ada bagan struktur organisasi pemerintahan desa, di mana ada BPD, ada kepala desa,
dibantu oleh sekretaris desa. Kemudian ada kasih tata usaha umum, kasih keuangan, kasih perencanaan, ada kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, dan ada juga kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, dan kepala dusun 4. Lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa, ada kepala desa, ada BPD, ada PKK, BKK ibu-ibu yang ada di desa, ada Pak RT, ada Pak RW, Karang Taruna. Karang Taruna itu adalah pemuda yang ada di desa. Terus kepala desa mengatur semua kegiatan yang ada di desa. Kepala desa akan dibantu oleh sekretaris desa. Tugas dari BPD adalah untuk membuat aturan-aturan yang ada di desa. Kemudian kecamatan adalah kumpulan dari beberapa desa. Kecamatan dipimpin oleh camat. Perangkat yang ada di kecamatan ada camat, ada sekretaris camat, dan seksi-seksinya, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan rakyat, seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seksi pelayanan umum, seksi ekonomi dan pembangunan. Kemudian lembaga-lembaga yang ada di kecamatan ada camat, ada polsek, ada koramil, ada KUA, dan ada puskesmas. Tugas pokok camat bertanggung jawab berbagai urusan, misalnya untuk mengurus legalisasi KTP atau KK. Tugas polsek menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas koramil menjaga kestabilitasan keamanan. Tugas KUA mengurus tentang pernikahan. Puskesmas untuk pelayanan kesehatan. Sudah jelas? Baik, jelas. Ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Sekarang dibentuk 3 kelompok, mana 2 kelompok terdiri dari 3 orang dan 1 kelompok terdiri dari 2 orang. Sudah? Baik, sudah. Tugasnya membuat daftar lembaga-lembaga yang ada di desa dan kecamatan beserta perkiraan tugas pokoknya. Ayo kerjakan tugasnya. Kelas 4 dan kelas 5 sudah selesai tugasnya? Baik, sudah. Kelas 4 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang lembaga-lembaga ada di desa dan di kecamatan beserta perkiraan tugas pokoknya. dan Anak kelas 5 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang catatan singkat rumah adat Kalimantan Barat, yaitu rumah panjang, dan alat musik tradisional Jawa Barat, yaitu angklung. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak kelas 4 dan kelas 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Alhamdulillah, bagus, kalian luar biasa, hebat semuanya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok, sudah presentasi, Ibu juga sudah menjelaskan. Sekarang kita mengerjakan soal latihan. untuk anak kelas 4. Buka bukunya halaman 32. Di situ ada soal pilihan ganda sebanyak 10 soal dikerjakan. Dan untuk anak kelas 5, buka bukunya halaman 98 dan 99. Di situ ada 10 soal pilihan ganda, kerjakan. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah mengerjakan soal latihan dengan bersungguh-sungguh sehingga hasilnya sangat memuaskan. Hebat. Keempat, apa saja yang telah kita pelajari tadi? Pertama, apa? Kita mempelajari tentang pengertian desa dan kecamatan. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang perangkat desa dan perangkat kecamatan. Kemudian kita sudah membahas tentang struktur organisasi pemerintahan desa, dan juga kita sudah membahas tentang lembaga-lembaga yang ada di desa dan di kecamatan. Untuk anak kelas 5, apa saja yang telah kita pelajari tadi? Yang pertama apa? Tentang pengertian NKRI. Kemudian apalagi? Kita ada membahas tentang 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Apa-apa saja tadi? Ya, Sumatera, betul. Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya, kita juga sudah mempelajari tentang keberagaman dari suku, agama, dan budaya yang ada di Pulau Kalimantan Barat, Pulau Jawa Barat, dan Pulau Papua. Ada tidak kesulitan yang kalian alami selama mengikuti belajar hari ini? Ada yang tidak kalian mengerti? Tidak ada? Sudah paham? Alhamdulillah.
Ibu ucapkan terima kasih kepada anak kelas 4 dan kelas 5 yang telah semangat dalam mengikuti pembelajaran kelas rangkap model 211 ini. Dan untuk anak kelas 4, Pembelajaran selanjutnya kalian amati di lingkungan rumah dan mencari tahu nama kepala desa camat di wilayahmu. untuk didiskusikan di pertemuan berikutnya. Untuk kelas 5, pembelajaran selanjutnya, kalian cari contoh-contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Anak-anak, sekarang rapikan mejanya, kembali ke posisi semula. Kita akan siap-siap untuk pulang. Sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang pimpin doa. Amin. Alhamdulillah. Nah, dengan berakhir